Yo, Wilujeng malam Jumat di part 2 bersama Kang Rapi. Selamat datang kembali di channel Rifan Adlan Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan gua kesal kalau makannya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua di channel Rifan Adlan Hakim. Lengser wangi sliramu tumarape sirmo. Oke, sebelum Kang Rapi menceritakan kembali tentang yang gagal ke puncak Mahameru, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Di part 1 itu Kang Rapi itu karena emang kehabisan air minum atau air, akhirnya Kang Rapi bersama Wahyu dan Vicky dia itu mencari mata air, sehingga Kang Rapi itu merasa ada yang mengawasi sosok makhluk hitam yang selalu memintainya. Oke, apakah Kang Rapi akan sampai kembali di Kalimati untuk menemui Novi dan leader itu? Oke, silakan Kang. Kita baru sampai mata air ya, yang saya melihat sosok hitam. Di sana saya kemagriban banget sih, kemagriban banget Ya, kemalaman lah. Pada waktu itu saya berpikir negatif banget. Wah, kemungkinan saya bakal tersesat di jalan nih. Karena waktu itu saya dan teman-teman saya nggak bawa senter. Nggak bawa senter. jadi cuman pakai handphone saja. Handphone dan sama ya buat air itu. Buat air itu. Oke. Saya lupa banget sih. Karena Handphonenya berapa itu? Handphonenya satu buat bertiga atau ya gimana? satu buat bertiga. Parah, itu gak boleh ditiru ya bro, itu gak safety banget sebenarnya. Tapi ya mungkin karena kelalaian atau ketidaktahuannya, tapi ya it's okay lah. Next. Lanjut. Nah, ketika waktu itu udah ngeliat ya, udah pokoknya udah beres, air udah penuh, kita persiapan untuk langsung pulang. Dan kita nunggu yang lain juga karena sebelumnya kan ada pendaki lain juga. Alhamdulillahnya ada pendaki lain. Oh, jadi sambil saling tunggu menunggu berarti ya? Iya, alhamdulillah ada pendaki lain yang bawa senter. Oke. Tapi ternyata senternya Redup. cuy. Gue udah nyaman. Wah, ada yang bawa senter nih. Ternyata ada iklan dulu. Ternyata senternya redup. Coba bayangin HP 1 sama senter yang redup. Di sana Itu berapa orang jumlah totalnya? 3 dan pendaki yang lain berapa orang? saya bertiga dan pendaki lain berempat. Oke, jadi 7 ya. Oke lah, Ya, yang paling ada 7. cahaya. Nah, setelah itu satu di depan dan yang paling belakang untuk berjaga-jaga bawa senter yang redup itu. Di sana saya khawatir banget, takutnya ada binatang buas, dan yang paling takutnya itu disesatkan gitu. Karena sudah Sesatkan. kita baru pertama kali ke situ, sedangkan yang tahu jalan air mata itu adalah leader Bukan air mata ya, mata air. ya. Sedangkan leadernya nggak ikut karena berjaga-jaga dan masak bersama si Novita itu. Ya. Akhirnya kita berjalan. Nah, di sana saya merasakan lagi banyak suara-suara, bukan hanya suara perempuan lagi. Maksudnya suara yang menangis atau yang cekikikan? Iya, Apa? Tangisan atau cekikikan? kayak suara mungkin Sunda mah genderuwo lah si suaranya deh. Genderuwo. Oh, yang kayak gitu ya? Suaranya gitu banget. Apa mungkin itu adalah sosok binatang mungkin? Nah, saya di sana saya nggak tahu apakah itu sosok binatang, apakah sosok makhluk halus. Karena di sana
saya tidak membedakan karena suaranya itu bercampur, Bang. Oh, jadi Bercampur, di sini ada, di situ ada, tapi tidak muncul. berarti yang kamu pikirkan selama perjalanan dari mata air ke tenda itu apa yang kamu pikirkan? Yang penting gue selamat aja. Oke, Yang penting selamat. sama teman-teman berarti ya. Iya, selamat teman. Posisi kamu itu apakah di paling depan atau gimana ya? Bawa sendal atau di tengah-tengah? Saya di tengah-tengah. Posisinya kebetulan kedua dari, ya mungkin kedua atau kalau nggak salah ketiga lah, ketiga. Apalagi soalnya, pokoknya di tengah, nggak gang center, nggak pegang HP. Nah, waktu itu dari mata air itu sampai ke Kalimati, lokasi ngecamp lokasi ngecamp, saya mendengar terus suara-suara itu sampai di titik lokasi ngecamp kau. sampai di lokasi. Dan ya ada suara yang nangis juga. Pertama itu suara genderuwo yang paling Saya takut banget itu. Ya, mungkin saya kurang tahu sih suara genderuwo bagaimana, tapi yang jelas di sana merasakan saya, wah, ini kayaknya genderuwo nih. Soalnya saya kalau misalkan suara manusia ini nggak mungkin kayak gini. Lagian kurang kerjaan banget ya. Masa ada masa manusia, orang-orang yang ngumpet di balik pepohonan gitu ya, yang nakut-nakutin, nggak ada kerjaan. Apalagi kan apa tuh suhu dari di sana kan dingin berarti ya. Oke. Posisinya itu lurus ya, lebih posisi yang ke mata air itu Ya. saya jelaskan lagi. Kalau dari tempat camp Kalimati. lurus bawah, pokoknya turun gitu, cuman ya ada landaian turun. Nah, kan waktu itu hujan, ya licin banget dong, apalagi malam ya, maksudnya menjelang malam, Yes. licin banget, Bang. Gue banyak kekhawatiran waktu itu. Temen gue yang itu, yang satu, yang si Wahyu itu badannya gede banget. Nah, walaupun badannya gede, tapi dia ini pas masih berangkat itu hujan kan, dia itu kehujanan. Iya dong, pasti kehujanan. Maksudnya basah bajunya. Oh, jadi emang dia gak pakai jas. Pakai jas, cuman dia rasa, wah ini kayaknya nggak bakalan gede nih, padahal gede. Akhirnya dia kehujanan, Bang. Oke. Nah, pada waktu ngambil air, dia kedinginan banget. Nah, mulai dari situ kita nyampe, mulai dari situ kita aman-aman, udah ngedengar suara kayak gitu. Nyampe di tenda, saya menanyakan ke mereka, dan mereka pun menjawab, oh, saya dengar, tapi beda suaranya. Dia ngedengar suara harimau, sedangkan saya tidak. Kok beda? Tapi kita nggak tahu ya apakah itu makhluk halus atau kan memang harimau. Lanjut, setelah sampai kita masak-masak seperti biasa, bercengkrama, kita udah isaan, hujan gede banget. Setelah ya hujan gede banget, kita akhirnya diam di tenda sambil smoke biasa, santai. Nah, pada waktu itu di bawah tenda ini banyak ranting-ranting pohon dan daun-daun yang kering, Sehingga membuat posisi tenda gak nyaman. bukan lebih gak nyaman sih, lebih karena hujan gede, airnya menyumbang. Oke, menggenang. Lebih menggenang, Pak. Oke. Karena waktu itu kita lupa juga untuk sisi tenda, namanya apa sih, Pasak. lebih dikorehan gitu. Oke, bikin saluran air. Ya, dibikin jalur air di sana, kami lupa gitu. Kami lupa bikin genangan air, Bukan genangan, aliran ya, air. aliran air supaya tidak menggenang. Sip. Nah, akhirnya waktu itu malam-malam saya memutuskan untuk keluar untuk bikin itu jalur air itu supaya tidak menggenang lagi. Karena menggenangnya itu, wah, kayak apa ya?
ketika kita duduk atau tidur ini tuh nggak nyaman banget, kayak basah di punggung, padahal nggak nyerap ke tendanya sih. Jadi nggak menyerap ke dalam tenda. Nggak, aman aja, cuman nggak nyaman aja karena menggenangnya itu sekitar segini lah, 3 cm lah, 3 cm ya. Ada yang mendung, Oke. melendung sih bahasanya, Menggembung. gitu kan. Enggak, kalau posisi perempuannya itu si Nopi itu emang satu tenda. Satu tenda karena kita lebih mengutamakan keselamatan daripada sendiri, karena saya udah merasakan hal-hal yang mistis. Nah, setelah itu saya keluar sendiri, saya buka baju karena takutnya basah. Buka baju, bikin Aliran sungai, aliran air, dan beberapa lama udah dibikin alir airnya mulai mengurang, tidak menggenang lagi airnya, tetapi ya karena itu pohon, nggak tahu sih, saya nggak tahu apa pohonnya, lupa lagi, atau memang saya pengetahuannya kurang tentang pohon. Jadi ranting dan daunnya itu banyak banget, numpuk banget, jadi tidak menyerap ke dalam tanah bang, jadi banjir aja gitu. Jadi walaupun saya udah bikin jalur air menggenang terus, tapi mengurangi karena saya bikin alur air. Oke. Karena Sampai jam berapa itu kira-kira hujan besar di Kalimati? itu sampai jam 1, jam 2 itu masih. Oh, berarti emang tidak disarankan untuk summit berarti Badai ya? banget bang, badai banget. Au. Di sana saya udah merasa bingung karena wah kayaknya nggak bakalan bener nih. Nah setelah itu kita tidur setelah saya masuk, setelah ya bikin aliran air, saya kembali ke tenda dan tidur seperti biasa karena hujan gede. Ngapain kita kalau hujan Dan gede? semuanya emang benar-benar tidur kelelahan ceritanya. Tidur kelelahan. Gak semenjak tidur apakah kamu bisa bangun atau kamu mendengar suara-suara atau ada merasa ada yang menggoyang-goyangkan tenda atau ada apa? Pada waktu itu kalau sebelum hujan, pas nyampe tenda udah ngambil air Ya. di sana saya melihat sosok anjing. Oke. Sosok anjing berlawanan arah tenda, di padap-padap, tapi jauh banget bang. Di sana wah apa tuh, waktu itu kan bagong atau babi lah, maksudnya takutnya nyeruduk, soalnya kan babi itu suka nyeruduk tenda. Oke. Di sana khawatir banget. Kayak Tapi Cikuray ya, ternyata kayak di Cikuray. ya kayak Cikuray. Tapi ternyata itu seekor anjing yang ada pemiliknya gitu untuk berjaga-jaga di situ. Tapi anehnya anjing itu ngegonggong terus bang. Setelah dia nyamperin ke tenda kan banyak lumayannya. Pada waktu itu ada orang Bandung juga, cuman saya lupa namanya. Pokoknya anjing itu menggonggong ke belakang tenda kita bang. Gak tahu apa yang dirasakan oleh anjing itu, menggonggong. Dan mitosnya kalau anjing menggonggong itu ada sesosok atau makhluk halus. Makanya di sana saya ada apa lagi nih. Tapi ya itu tuh sebelum kita masak-masak kehujanan malam-malam waktu kita datang dari mata air. Nah setelah itu lanjut lagi ya ke yang tadi. Setelah saya kehujanan, saya tidur pada jam 11-an. Sinop kita ini dia pengen kencing bang keluar. Coba bayangin hujan pengen kencing, Gimana itu berarti? susah banget bang. Akhirnya saya nganter keluar. Yang ngantar siapa orang? Saya sendiri. Nah, di sana waktu itu WC umumnya kurang terurus, mungkin bau besi karena udah lama juga ya. Nggak tahu sekarang, mungkin sekarang udah diperbaiki.
alhamdulillah, tapi nggak tahu sudah lama saya nggak ke sana. Tapi waktu itu bau pusing banget, akhirnya ya memaksakan buang air di situ. Saya menunggu di luar, waktu itu hujan, nggak kebayang tuh bang, hujan banget. Dan ya di sana saya merasakan lagi ada anjing, si anjing itu menggonggong lagi di daerah di pinggir. Di sana itu ada pos yang rumah itu loh bang. Iya. Nah itu di sana itu menggonggong lagi bang. Sedangkan saya dengan tenda camp saya jauh banget ya, sekitar 40 meteran lah, nggak tahu, pokoknya lumayan jauh lah ke WC itu. Sambil saya nanya, kamu mau kencing aja? Enggak, ini saya mau sekalian ganti pembalut. Nah saya keinget, oh bawa pembalut nih, udah nggak apa-apa. Nah setelah ganti pembalut, saya kan udah mengetahui oh dia lagi ada halangan head gitu kan. Nah setelah itu saya keluar, tiba-tiba di depan kita itu ada bapak-bapak yang menghadang kita. Ada bapak-bapak. Saya kaget dong ketika udah nungguin, udah keluar, balik badan jalan biasa, tiba-tiba wah siapa nih, tapi ternyata itu orang. Tapi dia bilang gitu, kamu ngapain malam-malam gitu. Cuman pertamanya itu bahasa Jawa. Saya bilang saya nggak ngerti pak bahasa Jawa. Saya bilang saya nggak ngerti bahasa Jawa. Terus bapak itu bilang, kamu ngapain malam-malam keluar gitu. Ini pak ada yang mau kencing kata saya. Oh beneran mau kencing aja? Iya pak, nggak head kan gitu kan. Nah terus saya bilang aja polos ya, pak ada ini head, dia head Menstruasi berarti ya mens. Nah dia bilang, wah dek hati-hati kalau misalkan mau ke puncak, soalnya kalau head ini takutnya sebelum puncak kan ada hutan-hutan gitu, zona merah, zona apa ya. zona Blank. zona blank. Nah, di situ tuh kalau misalkan kita bawa orang yang head itu bakal tersesat, nggak bakal bisa balik lagi. Dan pada waktu itu sudah ditentukan kalau keselamatan kita dijamin oleh base camp sampai Kalimati. Kalau misalkan kita naik ya kita nggak tahu, jadi bukan tanggung jawab base camp lagi, udah konsekuensi mereka masing-masing atau kita. Wah di sana kayaknya gak muncak nih, tapi di sana saya yaudah pak makasih gitu. Akhirnya sama Sinopita itu berangkat lagi ke camp Sambil hujan-hujanan dulu ya. ya, hujan-hujanan. Setelah itu kita udah masuk. Nah baru bercerita yang si leader ini ke Sinopita, Prof kamu head ya? Tahu gitu. Padahal belum cerita. Iya nih saya head. Gimana ya, mau muncak gak takutnya ada kan, emang di sini si leadernya juga menceritakan di sini ada mitosnya kalau misalkan head ini berbahaya banget, takutnya ada apa-apa gitu. Soalnya makhluk halus kan suka sama darah itu ya kan, katanya saya nggak tahu ya. Sana saya bingung. Setelah itu saya tidur jam 12, yang ngerasain itu Sinopita. Dia merasakan, dia tidurnya deket si Wahyu. Dia merasakan si Wahyu ini bergetar terus kayak gini, Menggigil banget, kedinginan. Saya pada waktu itu nggak bangun ya, tapi diceritakan saat paginya jam 2 lah, jam 2. Oh, karena mungkin hari. mau summit. Setelah itu
ya pada jam setengah 12 kalau nggak salah ya, setengah 12, soalnya dia yang bercerita bukan saya yang mengalami. Wah, kenapa nih akhirnya si Nobita ini inisiatif untuk nutupin dia pakai sleeping bag lebih banyak gitu. Akhirnya dia pakai jaket doang, takutnya hipo, karena ya sebelumnya kan kita ketahui dia kehujanan si Wahyu ini. Ternyata dia emang hipo waktu malam itu. Tapi alhamdulillahnya pada jam 1, jam 2, jam 2 lah, sekitar jam segituan dia baru bercerita, "Ngapa yuk kamu?" Saya kedinginan banget senang. Soalnya pada jam setengah 12 itu si Nobita sama si Wahyu tidak ada interaksi sama sekali. Jadi si Nobita inisiatif aja untuk melindungi si Wahyu, karena posisinya si Wahyu ini deket sama tenda, maksudnya deket sama Pintu tenda bukan pintu tenda, di pinggir tenda lah, di pinggir tenda, sehingga dingin, jadi Dingin banget si kan? tendanya itu kena. jadi inisiatif gitu. Wah, di sini si Nobita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya alhamdulillahnya pas waktu jam 2 ini kita bangun, dan setelah itu saya kaget itu. Pertama si Nobita dia dapat head, dan yang kedua kita ini baru udah hujan badai, sehingga kemungkinan trek saya rasa itu bakal licin banget gitu. Dan yang ketiga si Wahyu hipo. Nah di sana wah, kata saya ini kayaknya nggak bakalan jadi muncak deh. Nah, pas jam 2 itu kata leader, yaudah Vi, kalau kamu mau muncak aja sama si Vicky. Lagian si Vicky belum sampai puncak, saya mau jaga aja si Nobita sama si Wahyu yang kena sakit dan takutnya ada hal apa-apa. Pada waktu itu saya kaget dong, masa saya tidak didampingi oleh leader. Ya kalau misalkan nyari air ya saya kira nggak apa-apa lah, nggak jauh banget sih, ini ke puncak. Sedangkan kita lewat hutan, ya walaupun bareng sama yang lain, Ya, pendaki lain, tapi saya dan akhirnya kamu sendiri memutuskan nggak bareng-bareng gitu. nggak bareng-bareng, Nggak bareng-bareng, Nggak jadi bareng-bareng. nggak muncak, jadi nggak pengen bareng-bareng aja gitu. Apapun yang terjadi kita Ya. harus selalu bersama-sama. Dan di situ saya takutnya kalau misalkan saya hilang, yang berapi yang di bawah. Situ saya mendengar pas jam 2 itu ketika bangun ya udah nyerita kayak gitu, oh lebih baik jangan. Saya keluar, saya itu kebelet karena kebelet keluar ke belakang, saya kencing. Ketika kencing saya melihat sosok hitam lagi. Wah, anjing banget, kenapa lagi kencing lihat yang kayak gitu, mau lari takutnya kemana-mana gitu kan. Akhirnya ya pasrah aja kencing gitu sambil liatin. Tapi udah lihat saya merem saya baca saya buka mata udah nggak ada lagi. Tapi sana suasana saya masih merinding. Dan akhirnya kamu berlima semuanya stay di tenda Stay di tenda sampai pagi. Ya akhirnya tidak jadi muncak. Tidak apa-apa. Wah, Terkadang ketika orang-orang itu tujuan mendaki itu rata-rata suka tujuan mendaki itu sampai puncak. Tujuan mendaki itu ketika kita melihat hamparan awan ibarat samudra. Ya. Padahal sih pada hakikatnya sih tujuan puncak itu adalah kita pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat walafiat sebenarnya ya. Karena yang namanya puncak, yang namanya cuaca cerah itu adalah salah satu bonus sih sebenarnya buat kita. Iya. Dan orang yang bijak itu selalu mengambil hikmahnya setelah kita mengalami sesuatu. Oke, mungkin
ada gak hikmah yang bisa diambil dari Ada. sudut pandang kamu untuk bisa di-share ke teman-teman? Di sana saya bersyukur tidak jadi muncak karena menghindari hal-hal yang mitos. Mitos itu takutnya terjadi. Ya walaupun ya mitos yang ditanyakan cinta saya melanggar itu, tapi untuk yang di Kalimati jaminannya tidak ada dari base camp, jadi saya tidak mau ngambil resiko itu. Dan setuju juga dengan leader. Ya leader udah ke situ 2 kali, tapi saya mungkin kami berlima mungkin nanti next time atau lain waktu bisa nyampe puncak gitu sih. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan ketika kita pulang alhamdulillah tidak ada hal mistis lagi, mungkin karena saya tidak tahu ya, karena saya bukan orang yang bisa lihat, jadi saya mensyukuri aja karena kita nggak ngedengar suara aneh-aneh lagi. Jadi pas sampai pulang itu kalian berlima aman-aman saja. Aman-aman aja, Sampai tidak kembali ke base camp. Kediri ya. Eh, Sampai ke Kediri juga aman-aman saja aman-aman semuanya. saja. Nopi, Piki, Wahyu, Ya. Leader sama kamu juga sama. Ya. Oke. Cuman waktu itu saya pulangnya nggak ke Kediri langsung, saya diam di Batu. Odin di Batu. Ya. Oke, thank you so much Gitu Kang aja. Raffi. Ternyata sebenarnya sih ketika kita merasa ada yang mengawasi, ketika kita merasa ada seseorang atau sosok makhluk yang berada di belakang kita, kadang-kadang itu mungkin buat para pendaki apakah itu berhalusinasi atau mungkin itu adalah sebuah sugesti kita. Pokoknya jangan panik. Intinya jangan panik, karena kalau kamu panik ya, atau kita panik ketika kita melihat sosok makhluk yang seolah-olah ngumpet di belakang pohon, mungkin itu kalau kita panik pasti kita akan lari. Jadi kita jadi celaka mungkin ya. Celaka, apalagi kata Kang Raffi juga setelah mengambil air di mata air yang di lokasi ngecampnya itu di Kalimati ke sana. Mungkin kalau dia lari tanpa cahaya, hanya satu senter yang redup dan satu handphone, mungkin apa yang akan terjadi, Allahu a'lam. Pokoknya buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah Raffi, ada ini lagi apa, pokoknya kalau mau mendaki harus persiapan yang matang, harus safety pokoknya ya. harus safety, ngambil safety, karena gunung ini alam yang tidak bisa kita prediksi, Dan tidak bisa diajak kompromi. nggak bisa. Harus safety, bener banget. Oke, bagi teman-teman juga yang mau share kayak Kang Raffi, silakan boleh menghubungi ke Instagram di bawah ini. Oke, atau kamu juga yang sama-sama pernah mengalami juga muncak atau ke gunung apapun, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih Kang Raffi. Oke, so thank you so much. Nanti kalau yang mau nanya ke Kang Raffi ada Instagram di bawah ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.